melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Praktik-praktik tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia hampir setiap hari diberitakan oleh media massa. Kenyataan praktik penyebab korupsi yang terjadi di Indonesia hanya melibatkan personal, tetapi juga instansi politik dan hukum. Berikut ini adalah teori-teori penyebab korupsi yang dihimpun dari aclc.com @kpk.go.id. 1. Teori korupsi Jack Boleknikon Teori. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, greed, kesepakatan, opportunity, kebutuhan, dan pengungkapan ekspos. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang yang berkaitan dengan individu pelaku korupsi. 2. Teori korupsi Robert Klitgaard CDMA teori. Korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. 3. Teori korupsi Donald R. Casey Triangle teori. 3 faktor yang berpengaruh terhadap fraud kecurangan adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. 3 faktor tersebut memiliki derajat yang sama untuk saling mempengaruhi. Menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat korupsi dapat dirasakan lebih besar dari biaya atau risikonya. Oleh manfaat benci korupsi. 5. Teori willingness and opportunity to corrupt. Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan, peluang, kelemahan, sistem pengawas kurang, dan sebagainya, dan niat atau keinginan dibangun karena kebutuhan dan keserakahan. Analisa berbahasa. A. Faktor penyebab terjadinya korupsi. 1. Penegakan hukum yang tidak konsisten. Penegak hukum hanya sebagai make up politik saja, bersifat sementara dan seharusnya bertugas setiap bergantinya pemerintah. 2. Penyalahgunaan kekuasaan sembarangan karena tak berjangka bodoh dalam menggunakan kesempatan. 3. Lamanya lingkungan yang anti korupsi. Sistem dan pedoman anti korupsi hanya terlepas atas formalitas. 4. Keserakahan karena mereka tidak pernah merasa cukup dan merasa puas dengan apa yang sudah diterimanya. 5. Gagal memberi upeti atau sogokan untuk melancarkan sesuatu, misalnya proyek dengan dana yang besar. Para pemilik kewenangan biasanya segan memberikan upeti atau sogokan. 6. Hukum saat tertangkap tidak sebanding dengan keuntungan hasil korupsi. Banyak negara tidak maksimal karena terdakwa atau terpidana masih dianggap negara beribadah saja, sehingga penggunaan agama mereka nyaris tidak berfungsi dan meningkatkan sosial. 8. Konsumtif dan hidup mewah yang tinggi, sehingga menurut pendapat penghasilan yang lebih baik. Jenis tindak pidana korupsi diantaranya penyuapan. Definisi suap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Pasal 2. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Pasal 3. Menerima suatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Gratifikasi. Gratifikasi adalah hibah atau pemberian kepada seseorang pejabat karena jabatannya dalam penyelenggaraan pemerintah atau negara. Penggalapan dana.
Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik, pencurian, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Kondisi yang mendukung munculnya korupsi di Indonesia. Kampanye-kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran lebih besar dari perdana kampanye politik yang normal. Proyek yang melibatkan dana-dana yang besar. Lemahnya ketertiban hukum. Lemahnya privasi hukum. Gaji pegawai pemerintahan yang kurang. Kasus-kasus korupsi di Indonesia mulai marak di kalangan pejabat, mulai dari pejabat daerah hingga pejabat tingkat atas. Korupsi seolah-olah kegiatan yang merupakan keharusan secara tidak langsung bagi seseorang yang memiliki kedudukan dan bagi seseorang yang tidak menjunjung tinggi sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah Allah sebagai pencipta semua yang ada, termasuk makhluk di dunia. Yang Maha Esa berarti yang Maha Tunggal. Tiada sekutu, Esa dalam sifatnya, Esa dalam zatnya, Esa dalam perbuatannya. Atas keyakinan inilah maka negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan negara yang menjamin kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Makna sila ketuhanan yang Maha Esa. 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Saling menghormati dan menghargai serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. 3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 4. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. 5. Tuhan yang Maha Esa adalah sebab dari segala kehidupan di alam semesta ini. Dasar kebebasan memeluk agama dan kepercayaan di Indonesia. Pasal 29 UUD 1945 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pancasila sering disebut way of life atau pandangan hidup khususnya bagi bangsa Indonesia, yang artinya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dijadikan pedoman hidup yang diamalkan sehari-hari dan dijadikan sebagai petunjuk arah di segala bidang. Penyimpangan terhadap sila pertama Tuhan yang Maha Esa tidaknya mengajarkan agar semua rakyat Indonesia taat dalam beragama sesuai dengan agama atau keyakinan yang dianut dalam ajaran beragama, tidak membenarkan umatnya untuk mencuri, serakah, korupsi sama halnya dengan mencuri, dan pastinya hal itu bertentangan dengan ajaran beragama. Selain itu, korupsi dikatakan penyimpang dari nilai Pancasila karena perbuatan tersebut tidak mencerminkan jiwa Pancasila. Bahkan bertentangan dengan nilai Pancasila. Menurut analisa, perbuatan korupsi terjadi karena kurangnya pendidikan agama. Karena telah jelas dalam agama, khususnya Islam, diajarkan atau diperintahkan untuk tidak mengambil hak milik orang lain dan tidak diperbolehkan untuk bertindak serakah. Untuk menjadi seorang pemimpin dibutuhkan norma ketuhanan supaya dapat berlaku jujur, amanah, dan bertanggung jawab dalam mengemban tugasnya supaya tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari nilai Pancasila, khususnya sila pertama. Bagaimana mungkin negara kita akan maju kalau masih ada orang-orang yang serakah demi keuntungan dirinya sendiri, sedangkan negara dirugikan olehnya. Maka dari itu pentinglah rasanya kita mempelajari tentang Pancasila agar tidak hanya kita tahu apa isinya, namun kita juga bisa memahami apa makna yang Pancasila. Maka ada yang mau tanya?
Mbak. Namanya Sabta kebulikannya. Saya kenal ya. Oh, Janet. Langge. Bu Is yang biasa ditanya.